Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan suatu tutorial bagaimana cara menentukan total surface area dari isoterm BET. Sebelum kita menentukan nilai tersebut, kita ulas terlebih dahulu apa itu BET. Isoterm BET ini merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis absorpsi fisik molekul gas pada suatu permukaan padat. Teori ini merupakan perluasan dari teori Langmuir yang menjelaskan mengenai absorpsi monolayer. Biasanya pada BET digunakan gas berupa gas nitrogen karena kemampuannya itu memiliki interaksi yang kuat dengan sebagian besar padatan dan kemurnian gas yang sangat tinggi. Ketika tekanan saturasi tercapai, tidak ada lagi absorpsi yang terjadi meskipun ada tekanan lebih lanjut. Nah, setelah itu lapisan absorpsi terbentuk, sampel dikeluarkan dari atmosfer nitrogen dan dipanaskan untuk melepaskan nitrogen yang terabsorpsi dari material dan mengkuantifikasinya. Data yang dikumpulkan dalam bentuk isoterm BET ini yang memplot jumlah gas terabsorpsi sebagai fungsi dari tekanan relatif. Nah, untuk rumusnya dari persamaan isoterm BET itu seperti ini ya. Ada P0. Nah, yang ini. P/P0 itu adalah tekanan spesifik relatif. Kemudian V itu adalah volume, kemudian Vm itu adalah volume monolayer, dan C itu adalah konstanta BET. Lalu bagaimana kita dapat menentukan sebuah nilai total surface area? Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita menggunakan persamaan ini ya, persamaan linear untuk menentukan nilai regresi. Nah, kenapa kita perlu menentukan nilai regresi? Karena nantinya yang menjadi gradien M itu merupakan C-1 VMC gitu ya. Dan kita perlu mengetahui bahwa yang menjadi sumbu Y-nya itu adalah P/P0 dan menjadi sumbu X-nya itu P/P0, dan maksudnya untuk sumbu Y itu P/P0 per V 1 min P/P0. Untuk sumbu X-nya itu P/P0. Nah, di sini juga kita sudah mendapatkan datanya ya. Datanya ini adalah berikut. Kemudian kita akan menentukan untuk yang sumbu Y-nya berapa. Tinggal kita ini aja, P/P0 dibagi dengan volume adsorpsi dikalikan 1 dikurangi P/P0 nah, hasilnya sekian. Selanjutnya kita dapat menentukan nilai regresinya dari grafik linear. Kita gunakan scatter, kita plotkan, select data untuk series X-nya. Di sini P/P0. Untuk sumbu Y-nya yang ini sesuai dengan rumus yang ada. Nah, lalu bagaimana kita menentukan suatu nilai regresinya? Kita trendline, kita di sini kita sudah mendapatkan persamaan linear. Lalu bagaimana persamaan linear ini dapat berhubungan dengan suatu rumus yang ada? Jika kita lihat ini sebagai sumbu Y dan ini sebagai sumbu X, maka kita dapat menentukan gradiennya itu adalah C-1 per VMC. Nah, kita turunkan dari gradien yang sudah didapatkan, C-1 VMC sama dengan gradiennya M, kita turunkan menjadi M1 per VM kurangi 1 VMC. Nah, C ini merupakan suatu nilai intercept ya,
yang di persamaan linear. Yang 0,002 itu merupakan suatu nilai intercept. Kita juga dapat menghubungkannya dari gradien menjadi sebuah nilai intercept, karena gradiennya itu adalah 1 per Vm kurangi 1 per Vmc. Nah, C nya itu adalah 1 per Vmc. Maka kita dapat tambahkan M plus C dan rumus-rumusnya kita masukkan sehingga didapatkan 1 per Vm itu adalah M plus C. Nah, jadi untuk menentukan Vm volume monolayernya itu adalah 1 per gradien tambah C nya, nilai intercept. Nah, selanjutnya kita masukkan saja nilai gradien yang dari mx. Nah, ini kan ada 0,0025, kita masukkan pada nilai gradien m nya. Kemudian untuk nilai interceptnya adalah 0,02, kita masukkan juga. Kemudian kita dapat menentukan berapa nilai dari volume monolayernya. Untuk volume monolayer ini satuannya masih dalam cm3 per gram ya. Nah, caranya itu seperti rumus yang tadi, kita untuk menentukan Vm itu adalah 1 per gradien ditambah dengan nilai intercept. Nah, kita masukkan saja 1 per M plus C, dapatkan sekian ya, 222,22. Dan kita yang butuhkan adalah meter kubik. Nah, kita konversikan, tinggal dikalikan saja dengan 10 pangkat min 6, jadi hasilnya sekian. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Vm gitu. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan total surface area menggunakan persamaan berikut. Sini ada Vm dikali S kali Na per V. Vm merupakan volume monolayer, kemudian S adalah luas penampang yang setara dengan 0,162 nanometer kubik, nanometer persegi. Lalu Na adalah bilangan Avogadro, dan V adalah volume STP nya. Kita tinggal masukkan saja. Jangan lupa untuk mengkonversi satuan. Yang Vm itu kita konversi menjadi meter kubik per gram, tinggal dikalikan 10 pangkat 6. Kemudian nilai S nya itu kan asalnya nanometer persegi menjadi meter persegi, kita tinggal kalikan 10 pangkat min 18. Lalu volume STP nya kita konversi menjadi meter kubik per mol, tinggal dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, kita langsung masukkan, kita Vm dikalikan dengan bilangan Avogadro dikalikan dengan luas penampang, lalu dibagi menggunakan volume STP. Nilainya adalah 966,895 meter persegi per gram. Nah, selain itu kita dapat menentukan juga nilai intercept BET nya, CBET, menggunakan persamaan yang ini. Karena C itu adalah 1 per Vm kali C, maka tinggal kita masukkan saja 1 dibagi Vm kali C. Ini masih karena dalam persamaan linear masih menggunakan cm kubik per gram, jadi kita pakai Vm yang ini yang belum dikonversi dan didapatkan nilai 2,25. Nah, jika kita melihat teori C lebih dari 1 dalam tipe-tipe isoterm BET, maka ini memasuki tipe isoterm BET yang kedua, karena C nya itu lebih dari 1 pada persamaan BET. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya.